yang telah disampaikan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan puasa. Di antaranya adalah problem atlet profesional, para pekerja keras, kuli batu, para pemborong dan semisalnya itu apakah boleh membatalkan puasa atau tidak? Itu pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaannya boleh atau tidak. Ini bukan tidak puasa. Jadi dalam lingkup ini adalah yang dibahas itu mokel lah istilahnya ya, membatalkan puasa, bukan tidak puasa mulai awal. Nah, itu nanti bagaimana? Boleh apa tidak boleh dengan kriteria persyaratan-persyaratan yang telah dirumuskan oleh para ulama. Nah, dari itu apa sajakah kira-kira persyaratan itu dan apa yang kira-kira harus dipenuhi, itu yang harus dipenuhi. Ketika persyaratan itu ada yang kurang, maka di situ konsekuensinya ya tidak sah. Artinya tidak boleh mukel itu tadi. Baiklah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan pembahasan ini, kita akan membuka salah satu kitab, yakni Bughyatul Mustarsyidin karangan Said Abdurrahman Al-Masyhur. Jadi di sini ada bab yang menerangkan berkaitan dengan permasalahan itu. Jadi seperti ini. Yang pertama, ini diksi yang digunakan dan redaksi yang digunakan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini ternyata mirip, sama persis dengan apa yang ada di kitab Bushrul Karim. Sama dengan yang ada di kitab Bushrul Karim. Jadi ini kita bacakan dulu, nanti difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu ahlal amali al-musyikki fi ramadana kal hasodina wa nahwihim tabitun niyat. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh orang-orang pekerja keras ketika dia itu mau mokel, dapat dispensasi tidak puasa atau dapat keringanan rukhsah, itu adalah tabitun niat. Tetap pada malam hari niat seperti biasa. Nah itu somagotin an ada ifardi syahri ramadhani hadis anti faragarillahi ta'ala. Pada malam hari tetap niat. Jadi orang-orang yang mendapatkan dispensasi ini, rukhsah ini, tetap malam hari niat seperti biasa. Kemudian summaman lahikohu minhum masyaqqatan syadidatan aftara wa illa fala. Berikutnya adalah ketika dia itu sudah melaksanakan puasa, pagi sudah puasa, jam 9 sudah puasa, jam 12 sudah puasa, jam 1 sudah puasa, kemudian kok dia itu menemukan masyaqqah syadidah. Dia menemukan sebuah kangelan, menemukan sebuah kepayahan dalam puasanya, maka aftara. Tidak apa-apa terus kemudian. Jadi seperti itu, tidak apa-apa. Bukan berarti kok sudah malam hari sudah tidak niat, kemudian pagi-pagi sudah membawa bontrot ya, bawa bekal itu, bawa bekal ke pekerjaannya. Bukan seperti itu. Jadi ini titik tekannya adalah ketika dia sudah menemukan sebuah kepayahan, baru dia itu mukel lah istilahnya, seperti membatalkan puasanya. Wala farqa baina ajiril aini wa ghairihi wal mutabarri'i wa in wajada ghairuhu wa ta'atta lahum al amalu lailan kama qalahu asyarqawiyyu. Jadi ini tidak ada perbedaan. Dalam hal ini itu tidak ada perbedaan antara orang kaya ataupun orang miskin, pekerja yang mendapatkan bayaran ataupun sukacita. Itu tidak ada perbedaan dalam hal ini. Semuanya sama. Nah, ini redaksinya sama persis dengan yang ada di kitab Bushrul Karim. Sekarang kita buka di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya. Ada bab lainnya. Jadi ini ada bab lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Ini sekiranya masih kurang lengkap. Kenapa kurang lengkap? Karena andai kata dirumuskan itu masih agak sedikit mungkin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Seperti itu. Mungkin pertanyaannya, loh nanti kan udah ada keterangan diundur di bulan Syawal kan masih bisa bekerjanya, kan masih bisa. Ini kan masalahnya ini dihormati syahri Ramadan, untuk menghormati bulan Ramadan. Nah ini rumusan-rumusan seperti ini masih belum diterangkan.
dalam redaksi yang telah dibaca itu tadi. Tetapi dalam hal ini kemudian tertera dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin cetakan DKI halaman 141 seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun la yajuzul fitru linahwil hasodi wa judadin nakhli wal khurrasi illa inistama'as fihi syurutu. Tidak boleh membatalkan puasa semisal orang yang panen, semisal orang yang pemborong, orang yang pekerja keras, kecuali orang-orang tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Wa hasiluha kama yu'lamu min kalamihim sitatun. Lah kemudian syarat-syarat itu tadi dirumuskan berapa? Ada 6. Jadi syarat-syarat supaya orang ini betul-betul dapat rukhsah, dapat dispensasi, dia itu dapat mukel ya, dia puasa, itu ada 6 kriteria harus yang dipenuhi. Yang pertama adalah alla yumkina takhirul amali ila syawalin. Jadi pekerjaannya itu tadi sudah tidak bisa ditunda, ya, diakhirkan sampai Syawal. Wah, kalau saya tunda pekerjaan saya ini kayaknya akan dimakan tikus, akan dihabiskan burung ini. Nah, maka dengan itu, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak bisa diakhirkan sampai Syawal. Jika diakhirkan itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam tanamannya itu, maka boleh aftor. Itu syarat pertama. Masih belum cukup syarat pertama ini. Nah, syarat kedua sekarang. Wa ayyata'addara al-amalu lailan aw lam yughannihi dzalika fayu'addi ila talfihi aw naqsihi naqson la yataghabanu bihi. Kemudian syaratnya nomor 2 adalah pekerjaannya ini sekiranya itu tidak bisa ditunda pada malam hari. Nah, jadi kalau malam hari ini butuh peralatan baru, butuh lampu, butuh pekerja baru, butuh sesuatu baru, butuh perkara-perkara yang lain yang dimana hal itu semakin menyulitkan. Nanti tanamannya kalau malam hari rusak, entah kena keinjak, tidak tahu dan lain sebagainya. Jadi dikhawatirkan dengan hal-hal itu semua, malam hari itu udur, artinya tidak bisa melakukan malam hari. Ataupun terdapat kerugian yang banyak ketika melakukan malam hari. Nah, itu syaratnya nomor 2 harus dipenuhi. Syarat yang nomor 3 adalah wa ayyashuqqal alaihi as-saumu masyaqqatan la tuhtamalu adatan bi antubiha at-tayammuma awil julusa fil fardi khilafan libni hajarin. Yang nomor 3 ini tadi ini selaras dengan kitab Bushrul Karim, bahwa yang nomor 3 ini adalah ketika dia itu puasa menemukan masyaqqah yang begitu berat, menemukan kesulitan yang begitu berat. Orang itu makanya kadangkala ketika bekerja itu kan tergantung kan kapasitas tenaganya masing-masing itu tergantung. Ya mungkin yang masih muda atau yang biasa puasa lah gitu ya. Puasa Daud, puasa Senin Kamis atau puasa-puasa yang lain itu kadangkala bekerja itu sudah biasa lah. Tidak akan mengurangi tenaga atau tidak mengurangi stamina sama sekali. Tapi beberapa orang mungkin yang dikatakan sudah sepuh, yang sudah tua, tenaganya sudah kurang, staminanya sudah melemah mungkin. Maka dalam hal itu tidak apa-apa. Itu namanya masyaqqah syadidah, kesulitan yang sangat banyak. Nah, dalam hal ini kemudian Syekh Wahbah Az-Zuwaili di dalam kitabnya yakni Fiqhul Islam Adillatu menukil salah satu ayat dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Bagaimana? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah itu kana bikum rahimah. Belas kasihan, Allah itu belas kasihan. Ini dalam menerangkan bab ini di dalam Fiqhul Islam itu beliau menukil ayat tersebut, bahwa masyaqqah syadidah ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk bisa mukel. Ya makanya kan dalam kemudian kita mengerti kaidah fikih, masyaqqah tajlibut taisir, kaidah usul fikih. Kemudian di Al-Qur'an itu sudah dijelaskan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama Islam itu tidak
akan agama Islam itu menciptakan sebuah solusi. Kemudian di Al-Quran di ayat lain juga diterangkan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu banyaklah hal-hal itu yang berkaitan dengan hal ini. Lalu ukuran daripada masyaqqah sadidah, ukuran daripada hal-hal yang banget payah itu tadi apa? Ya ini sekiranya tayamum, jadi umpamanya sakit, ya. Ketika dia itu sakit terus kemudian tidak boleh tayamum, ilah ukurannya. Jadi masyaqqah sadidah itu ukurannya ketika dia itu tidak boleh tayamum itu tadi. Ataupun di dalam sholat kemudian dia itu karena umpamanya sholat tidak bisa berdiri, boleh duduk, tidak boleh duduk, boleh terbaring. Lah kemudian dalam hal ini dia seakan-akan kalau sholat berdiri itu sudah tidak mampu. Jadi sudah gemeteran. Gemeteran itu baru boleh mukel. Jadi boleh mukel. Tapi di sini sekali lagi bahwa ini mukel di sini bukan berarti kita terus kemudian makan sebanyak-banyaknya, tidak. Tetapi hanya untuk mengembalikan tenaga saja. Umpamanya ibarat orang sepak bola itu ya, itu stamina-nya sudah tinggal 30% gitu. Jadi andai kata sudah lari itu tidak bisa, sudah diminta diganti yang lain. Maka kalau sudah stamina-nya sudah ngedrop seperti itu, ya sudah. Jadi ini sebagai masyaqqah, sebagai rukhsah. Tapi kalau masih kuat itu jam 9 umpamanya itu kan masih seger-segernya itu. Masih belum masyaqqah sadidah. Tidak boleh. Tetap harus puasa. Bahkan andai kata dia terangkan dalam salah satu kitab bahwa Bushrul Karim, andai kata dia itu masih kuat selama seharian, jam 12 kuat, jam 2 kuat, jam 4 kuat, sampai saat tidak apa-apa. Terus puasa tidak apa-apa, tidak mukel. Jadi artinya mukel ini tadi, membatalkan puasa ini tadi hanya sebab dia itu masyaqqah sadidah, hanya sebab dia itu kepayahan. Dia makan sebagai pemulih stamina, kemudian dia tidak usah diteruskan makannya, makan lagi tidak seperti itu. Sekali lagi ini bahwa hal ini adalah dihormati syahri Ramadan, untuk menghormati bulan Ramadan. Maka kan di dalam kitab-kitab itu terangkan banyak kan itu. Yudha'af al-amal, bulan Ramadan itu dilipat gandakan amalnya, baca Al-Qur'annya, sholat sunnahnya, sedekahnya, semuanya itu dilipat gandakan. Dosa juga seperti itu, tidak boleh. Itu syarat yang nomor 3. Berikutnya adalah yang nomor 4 sekarang. Wa ayyan wiya lailan wa yasbahu shaiman fala yuftiru illa inda wujudil udri. Malam hari dia tetap niat. Ya. Seperti tadi di dalam kitab Bushrul Karim, malam hari dia tetap niat. Pagi tetap puasa. Wa yasbahu shaiman fala yaftur illa inda wujudil udri. Kemudian dia membatalkan puasanya ya, karena sebab adanya udur. Ini yang perlu diperhatikan. Kadangkala kita itu kalau mungkin kurang tahu, itu Islam ini hanya dibuat sebagai ya, hanya sebagai prinsip pendapat sendirilah. Jadi agama itu pokoknya menurut saya gini ya gini. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus menuruti dan harus kita itu betul-betul memperhatikan apa-apa yang telah dirumuskan oleh ulama fuqaha ini, ulama fikih ini. Kadang-kala orang itu, wah besok ini saya bekerja. Di keterangan itu saya pernah ngaji ya. Perasaan saya itu kalau orang itu kerja keras, boleh itu tidak puasa. Akhirnya dia malam hari tidak niat, itu salah itu. Atau pagi hari itu sudah sarapan. Kang kenapa sarapan? Saya kan sudah ngaji kemarin itu. Kan masyaqqah sadidah. Kan saya berat. Kan saya sudah mendapat keringanan, sudah mendapat rukhsah. Tidak seperti itu ternyata. Jadi itu harus diperhatikan. Malam hari niat, pagi hari tetap puasa. Kalau sudah adanya udzur, sudah tidak kuat, baru dia membatalkan puasa. Nomor 4 itu. Sekarang nomor 5. Wa ayyan wiya at-tarakhusa bil fitri yamtazul fitru al mubahu an ghairihi kamaridin aradal fitra limaridin fala budda ayyan wiya bi fitrihi ar-rukhsah aidon. Kemudian yang nomor 5 ini, ketika dia itu mau mukel itu tadi ya, dia itu mau membatalkan puasa itu tadi, kriteria-kriteria yang saya sebutkan itu tadi sudah ia miliki, sudah terpenuhi, lalu dia
baru dia itu niat dalam hati, ya Allah, saya ini membatalkan puasa bukan sebab apa, tapi karena rukhsah dari jenengan. Karena ada hukum fikih yang mengatakan ketika seorang itu payah, itu boleh membatalkan puasa, tetapi tetap dikodok nanti setelah hari raya. Itu niatnya, kerenteknya seperti itu. Jadi harus ada niat tarokhus seperti itu. Harus ada niat meminta dispensasi kepada Allah. Seperti dispensasinya orang yang sakit. Orang sakit yang tidak mengapa untuk tidak berpuasa. Yang terakhir kemudian wa anna la yaqsuda dzalikal amalu wa taklifu nasi limah ditarkhusi bil fitri wa illa imtana'ah. Kalau seseorang itu tidak bermaksud, ya, dia sudah terpenuhi syarat-syarat itu tadi. 5 syarat sudah terpenuhi. Lalu kemudian dia tetap meringankan hukum Allah. Dia tetap tidak minta dispensasi kepada Allah. Bahwa dia itu sebetulnya minta rukhsah kepada Allah, tetapi dia tidak, hanya meringankan. Saya sudah terpenuhi lah yang syarat-syarat itu, berarti ya sudah. Itu tidak boleh. Tetap harus betul-betul minta rukhsah kepada Allah, harus betul-betul minta keringanan kepada Allah dalam hatinya itu. Tetap harus betul merendah kepada Allah. Ini yang mungkin sedikit kami singgung pada keterangan yang kemarin, bahwa agama Islam itu mudah, tetapi jangan dipermudah. Agama Islam itu mudah, artinya puasa Ramadan ini tidak kok saklek semua orang tidak berpuasa. Tidak, dipukul rata semuanya, tidak. Artinya puasa Ramadan ini suatu perjalanan spiritual dan dari seorang hamba, bukan berarti terus kemudian dia itu menghilangkan kewajiban lain seperti mencari nafkah, seperti kegiatan-kegiatan wajib lain dan lain sebagainya, tidak. Tapi semuanya berjalan dengan semestinya. Tapi sesuai dengan apa-apa yang telah disebutkan itu tadi. Jadi betul-betul yang nomor 6 ini betul-betul artinya minta rukhsah kepada Allah, dan juga jangan sampai yang nomor 6 ini jangan sampai artinya kita itu tidak mempunyai tujuan, artinya mempunyai tujuan bahwa itu dijadikan sebagai landasan, dijadikan sebagai sebuah sandaran untuk membatalkan puasa. Ini yang nomor 6. Oh, saya besok mau kerja supaya tidak puasa, itu yang tidak boleh. Oh, saya besok mau ke sana supaya dapat dispensasi puasa, itu tidak boleh seperti itu. Wa illa imtana'ah. Ketika seseorang itu beranggapan seperti itu, maka tidak boleh, tetap puasanya itu dia tetap mendapatkan dosa. Tetap dia itu dicegah. Jadi seperti itu. Kamu safirin qasoda bisafarihi mujaradar rukhsati bihais fahaisu wujidat hadhihi syurutu ubihul fitru sawa'un kanas li nafsihi aw li ghairi wa illam yata'ayyan wujida ghairuhu wa in faqdu wa in fuqida syartun asima isman aziman wa wajaba nahyu wa ta'ziruhu lima warada. Ini yang perlu diperhatikan garis bawahnya, bahwa ketika seseorang itu ada salah satu syarat yang 6 itu tadi tidak terpenuhi, maka tetap dia wajib puasa, tidak boleh membatalkan puasanya, ngoten. Maka ketika itu dia itu ada salah satu syarat yang kurang, maka dia termasuk dosa besar. Nah, cuma yang mendapatkan, yang ada khilafiyah di antara para ulama adalah pekerja malam hari itu tadi. Jadi umpamanya dia bisa ditunda lah malam hari, itu tidak apa-apa. Ini terangkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, tidak apa-apa. Yang malam hari itu tadi khusus itu tidak apa-apa. Untuk yang lain tetap dilakukan. Nah, berarti ya umpamanya 5, khilafiyah 1, ya tinggal ya 5 itu yang menjadi patokan. Yang terjadi perbedaan adalah 1 itu tadi. Jadi
ketika dia itu terpenuhi syarat-syarat itu tadi, boleh dia mukel. Sekali lagi bahwa bahasanya ini mukel ya, membatalkan puasa, bukan tidak puasa. Jadi bahasa ini adalah mukel. Mukel itu membatalkan puasa, bukan tidak puasa. Bahwa ini semuanya harus terpenuhi syarat-syarat ini supaya dia bisa mukel ini tadi. Konsekuensi yang bila ia itu tidak terpenuhi syarat-syarat itu, dia meninggalkan puasa tanpa udzur. Bagaimana dawuhnya Rasul? Man aftaru yauman min Ramadhana bi ghairi udrin lam yugnihi anhu shaumud dahri. Barang siapa yang berbuka atau barang siapa yang tidak berpuasa sehari saja pada bulan Ramadan tanpa adanya udzur, maka dia tidak cukup berpuasa setahun. Ini. Jadi ini keterangan yang sangat penting bahwa agama itu tidak boleh diremehkan lah, seperti itu. Satu hari ini padahal ini tidak bisa dia itu mencukupi puasanya setahun tanpa udzur. Ini bahasanya tanpa udzur. Beda lagi kalau ada udzur, sakit yang parah, musafir, ibu menyusui, itu nanti pembahasannya lain, itu namanya udzur. Udzur itu artinya boleh tidak berpuasa. Sekali lagi bahwa ini tadi adalah untuk orang-orang yang sehat, orang-orang yang bugar, yang kemudian dia atlet profesional, kan seperti itu. Ini atlet profesional ini perlu digarisbawahi. Artinya atlet profesional itu diikat kontrak. Pagi latihan fisik, siang latihan teknik, sore mau persiapan, mau tanding. Otomatis dia itu sangat dituntut untuk berpenampilan prima, menunjukkan penampilan terbaik, kan seperti itu. Kalau hanya tarkam, main kampungan gitu, oh saya masyakoh ini, saya kesulitan ini, oh saya tidak boleh itu. Jadi yang dimasukkan ini adalah atlet profesional itu kan dituntut untuk berpenampilan konsisten, maksimal seperti itu. Ketika dia itu mungkin berpuasa, terus kemudian akan mengurangi staminanya, kurang maksimal dalam penampilannya, itu boleh tidak berpuasa atau membatalkan puasa itu tadi. Sekiranya seperti itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rumusan-rumusan ini tadi bermanfaat buat kita semua. Harapan kami dengan rumusan seperti itu, satu, kita lebih hati-hati begitu ya.